An-Nahl ayat 22 ya. Ya, ayat 22 ya. Yang mendahului kita, Allah berikan kuburnya kenikmatan kubur, Allah jauhkan azab kubur, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup, semoga Allah berikan kesehatan lahir batin, Allah berikan keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah hadiahkan kepada kita anak yang soleh dan solehah, ada di antaranya penghafal Al-Quran, dan diberikan hadiah terindah husnul khotimah. Hadhihi wa tilka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أنهم في الدنيا حسنة وأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa'inullahi summa idza masakum duru fa'inullahi ta'ala
تسألون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمسكوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم الحسنى لا جرم أن لهم يوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لقوم يعقلون. Aduh napasnya. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhiji minal jibali buyutan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ajalil umur. Makan baimanuhum bihum apa bini matillahi yaj'adun wallalakum min ajwajikum banina wa pada waraja'akum mingo ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi saytaw wala sa'atin illa ka'lam ilba sori awwal afrohu inallaha ala kulli shay'in qadir wallahu akhrajakum Apa habis mulu.
بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Sadaqallah. Kita baca tadi, kalau kita kaji cuma nggak kelar 2 minggu bukan, Pak. Tapi bicara surat An-Nahl ada di ayat ke berapa dilihat? Surat An-Nahl itu puncaknya atau disebut surat An-Nahl itu karena ayat ini nih. Ayat ke-68. Ayat ke-68. Kita baca sedikit, lalu kita coba bahas sedikit. 68 ya, wa auha ya rabbuka ilan nahli ay anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rushun. Nah ini inti dari surat An-Nahl ya. Ada di ayat 68 sampai dengan 70 kalau tidak salah, sampai dengan 69. Coba Pak Haji Dokter diartikan 68. 6 Kayu dan tempat-tempat yang dibikin manusia. 69. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Lebah itu makhluk yang Allah ciptakan, yang digambarkan dia adalah seperti orang-orang mukmin. Di mana orang mukmin itu seperti lebah. Di mana lebah itu? Lebah seberat apapun lebah, tapi dia nempel di bunga itu tidak menghancurkan bunganya, tidak merusakin bunganya. Coba lihat aja lebah. Walaupun dia ngambil sari madu bunga, tapi dia nggak pernah merusakin bunganya. Dimanapun dia lebah. Nah itu kita gambar mukmin. Dimanapun kita berada, kalau bisa jangan merusak. Seberat apapun hidup kita, sesulit apapun kehidupan kita, kalau bisa jangan merusak lingkungan kita, lingkungan hidup, sesama manusia, sesama makhluk hidup, dengan hewan, dengan tumbuhan. Maka kita dianjurkan seperti lebah. Tapi kalau macam-macam sama lebah, kalau kita dizolimi, maka orang mukmin, kalau dijahatin orang, maka kita seperti lebah, harus mempertahankan diri kita, keluarga kita, harta kita dengan semaksimal mungkin. Walaupun di dunia ini saat ini ada hukum positif, hati-hati juga Pak Komandan ya. Kalau kita main hukum sendiri bisa salah-salah nanti. Sebatas mempertahankan diri ya. Saya kira itu. Kemudian wa'auha adalah dimakna hudan, rasdun atau petunjuk. Jadi lebah itu dikasih petunjuk sama Allah. Saking hebatnya petunjuknya, lihat lebah itu bikin rumahnya, konstruksi rumahnya dari lebah madu, kelanceng, apalagi tawon, apalagi kita kenal. Digambarkan oleh para biologis, ahli biologis, itu yang namanya lebah itu lebih dari 200 jenis. Dari yang bisa buat madu sampai yang nggak bisa buat madu.
Ada tahun apa tuh? Tahun iting yang sakit banget kecil. Berapa? Itu macam-macam lah. Yang ada di kayu tuh Pak. Parah. Kalau sudah. Ya, itu. Macam-macam tahun itu. Ada yang bisa bikin madu, ada yang enggak. Semua tawon itu Pak, terutama mereka yang membuat madu, lebah yang membuat madu itu sarangnya sangat unik. Sarangnya sangat arsitektur. Membuat segi berapa? Segi berapa? Heksagonal namanya. Segi berapa namanya? Segi 5. Coba hitung lagi deh. Gambarnya kebanyakan apa ya? Kalau saya sebut misalnya bingkainya partai Gerindra. Coba lihat. Itu segi 5. Nah itu Pak, semuanya ukurannya nggak ada yang salah. Satu kotak itu dengan kotak yang lain sama ukurannya. Coba lihat. Kecuali tawon yang nggak buat madu, rata-rata bulat. Buat larva doang. Itu yang kalau kita lihat di pohon gede banget atau di mana gede banget, yang kita kagak sanggup, kadang manggil madam kebakaran. Nah, itu yang sarangnya segede ayam gumbreng kan. Nah itu dia agak bulat cuma buat larva, madunya nggak ada deh. Kadang orang diambil buat mancing gitu ya. Tapi kalau lebah madu, rata-rata dia bikin heksagonal. Sampai yang pelancong tau Pak, madu pelancong, madu asam kecil. Lebahnya kecil banget. Dia biasanya di pohon-pohon apa di kayu-kayu. Di rumah-rumah biasanya. Nah itu dia dahsyat banget Pak. Tapi yang paling hebat di situ kata Allah, dari perutnya keluar satu cairan bernama madu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Dalam cairan yang kita sebut madu itu disebut sebagai Allah syifa, obat linnas, buat manusia. Subhanallah. Dan yang hebatnya lagi, itu lebah Pak, udah bikin obat. Kadang sebagian kita sampai bisa membuat terapi lebah tuh Pak. Ada kan? Ada. Lebah madu tuh. Madunya itu udah obat. Tapi sampai sengatnya bisa dibikin praktek tuh Pak. Bagi yang ahli ya. Sengatnya madunya lebahnya diambil, ditaruh di tempat titik-titik akupuntur, lalu disengat kita. Sengatnya kan tertinggal. Lebahnya lebah madu, bukan lebah yang lawan. Lebah madu itu yang dimana kalau kita pegang banyak tuh nggak gigit Pak, nggak banyak ngantuk gitu ya, nggak agresif. Nah itu Pak, sampai banget kalau bapak-bapak ikut nanti marketing beberapa jualan obat herbal ya, saya pernah ikut, itu ternyata sarang lebahnya aja Pak, bekas sarang lebahnya dan air liurnya itu mengandung obat juga, namanya propolis. Udah nggak Pak kata propolis? Itu obat mahal Pak, propolis itu. Tapi pahit ya? Pahit. Dia beda dengan madu, karena keluar dari mulutnya. Jadi dia bikin sarangnya itu, sarang lebahnya itu. Kalau walet kan ada juga tuh. Walet dari kotoran apa dari mana ya? Dari liur kan? Sama lebah tuh banyak banget manfaatnya ternyata. Dari madunya sendiri luar biasa, sampai dengan sengatannya juga bisa manfaat kalau yang bisa manfaatin. Kemudian tadi kalau dia sarangnya saja, bekas sarangnya itu Pak bisa diambil dari propolis. Itu mahal juga obatnya, herbal. Nah kita diibaratkan seperti orang mukmin, harus beri banyak manfaat, seperti lebah, mengeluarkan madu, terus tadi bisa ngobatin orang dan sebagainya. Maka kita seorang mukmin itu khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang di sekitarnya. Jangan jadi benalu. Ya, jangan jadi apa bahasa kita sekarang? Pohon apa sih kalau yang nempel di pohon tuh? Benalu kan? Kalau saya iya. Kalau dulu saya pohon pasilan dulu. Pasilan. Mengandung. Anggrek termasuk yang itu Pak. Anggrek pohon benalu sebetulnya dulu. Dia nempel di pohon-pohon besar di hutan. Kalau bapak nanti ke gunung jalan, ada tuh beberapa pohon anggrek nempel di situ. Sama pohon tanduk rusak, tahu tanduk rusak? Iya. Itu juga nempel ya.
Tapi nggak tahu dia benalu seperti apa, sampai ngambil makanan pohon nggak, saya nggak tahu. Tapi kalau yang di pohon produktif, pohon mangga, pohon rambutan suka ada tuh, benalu itu makan dari pohon itu. Pohon nangka juga. Pohon nangka sudah ada ya. Jangan sampai seperti itu orang mukmin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu orang yang memberikan banyak manfaat di sekitarnya. Jadi seperti lebah gitu kira-kira. Bukan tawon ya. Kalau tawon itu ngasilin madu. Kita malah ketakutan kalau dia datang. Bedain ya Pak ya. Kalau lebah itu sesuatu yang menghasilkan madu. Yang madunya itu luar biasa. Sampai-sampai kalau kita bawa madu asli, istri kita marah. Tahu Pak madu asli? Bedanya madu asli beda madu palsu Pak? Tahu ya? Madu asli, madu palsu bedanya gimana caranya? Bawa pulang, kalau nyampe rumah bini marah itu madu asli. Asli. Karena madu asli itu bisa nyuci piring, Ya. bisa ngepel, Bisa nemenin. tapi bini marah, madu. Saya kira itu nanti banyak banget Pak di dalam tadi alias tawi apa tadi, banyak banget ayat yang kita baca itu. Subhanallah, kita bisa kaji. Tapi yang paling penting di surat An-Nahl itu di surat tadi ini ayat 67 dan 68 berbicara bahwa tentang hewan bernama An-Nahl. Itu hewan yang sangat luar biasa karena dia mendapatkan mendapatkan wahyu dari Allah langsung untuk mengabdi kepada manusia, memberikan yang terbaik buat manusia, yaitu madu namanya. Padahal dia capek banget nyari Pak, dari bunga ke bunga, dari bunga ke bunga, capek banget ya. Pulang lagi buat ngasilin madu. Dan ternyata Pak, madu itu sebetulnya buat makanan ratunya. Karena ratunya kerjanya cuma buat nelur, nungguin sarang dan bertelur. Jadi itu sebetulnya makanan ratu Pak. Nah kita makanya sehat karena makanan ratu. Ratunya dengan madu itu Pak menghasilkan produktivitas yang tinggi. Jadi dia sampai-sampai bisa bertelur ratusan setiap dia bertelur. Karena makanannya sehat, yaitu madu. Maka kita juga begitu. Kalau kita makan madu, itu insya Allah Pak dijamin. Dan ini Al-Quran yang bicara syifa ulinnas. Buat kita yang maksud padi jenderal komandan yang pulang dari Mekah, itu udah pasti kena penyakit batuk. Nah, minum madu hangat, air putih hangat, dikasih madu, jangan panas. Kalau panas merusak daripada kebaikan madunya. Madu hangat. Kalau perlu dikasih jeruk nipis biar ininya kembali sehat normal. Tapi yang paling afdol langsung minum madunya. 2 menit batuk minum, batuk lagi minum gitu. Bahkan saya pernah lihat ada ustadz, dia bilang kalau minum madu campur air itu bukan minum madu, katanya minum air. Dia beli 1 botol madu Pak, diminum langsung satu juga. Habis 1 madu satu ini. Ini baru minum madu kata dia. Asli gitu dia. Dan dia, Bapak kenal Ustadz ini nggak yang Ustadz Kiamat, tentang bicara kiamat, Ustadz Zul panggilannya, orang Riau. Itu ahli pemanah. Istrinya 4 atau 3 ya, saya lupa. Nah itu dia bilang khasiat madu itu salah satunya itu. Bilang minum madu itu bukan minum air campur air, itu minum air kata dia. Minum madu itu dicontoh sama dia. Dia beli 1 botol, dibuka, diminum langsung hari juga. Sebotol. Itu namanya minum madu katanya. Sampai-sampai dia menjadi juara nasional untuk manah sambil berkuda. Itu sudah. Jadi hebatnya itu dia. Dia tunjukkan kehebatan dia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau kita beli madunya juga lumayan ya. Saya kira itu kalau waktunya sudah jam 6:30, mungkin pada mau beraktivitas kita cukupkan. Kita minta doa dari yang pulang dari Mekah. Amin. Masih bawa malaikat kata orang dulu ya Pak ya. Insyaallah alhamdulillah beliau sudah kembali dengan baik. Walaupun ya biasa jet lag, cuaca yang berbeda itu pasti dialami buat jamaah haji. Apalagi kalau di sana Pak ada zam-zam dingin Pak. Kita kalau kehausan saya pengen zam-zam dingin terus, maka hasilnya jadi batuk. Saya kira
Insya Allah batuknya dapat mengurangi dosa-dosa. Amin. Terlihat dari wajahnya udah sangat luar biasa. Saya kaget tadi. Ya orang Turki. Jenggotnya kalah saya. Saya dari sana. Cukup Pak ya? Ada yang pertanyaan nggak? Cukup ya? Siap. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal